Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifa Istighfarita Widianta dari kelas D3 MP4403 dengan NIM 67042021173. Hari ini saya akan mempresentasikan analisis kasus SDM pada PT Inti atau Industri Telekomunikasi Indonesia atau Persero. Perusahaan PT Inti, Industri Telekomunikasi Indonesia atau Persero. PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau Persero, disingkat INTI, adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang telekomunikasi yang selama lebih dari 3 dasawarsa berperan sebagai pemasok utama pembangunan jaringan telepon nasional yang diselenggarakan oleh PT Telkom Indonesia Tbk dan PT Indosat Tbk. Peran pada kasus SDM ini ada 3, yaitu Direktur Utama PT Inti, yaitu Bapak Otong Lip, kemudian karyawan PT Inti, dan Ketua Serikat Pekerja Inti, Bapak Ridwan Alfaruk. Permasalahan pada kasus SDM yang terjadi pada PT Inti ini adalah karyawan pada PT Inti atau Industri Telekomunikasi Indonesia Persero tidak digaji selama 7 bulan. Pembayaran gaji karyawan mulai tertunda sejak Mei 2019, namun manajemen tetap berusaha membayarkan gaji sesuai kemampuan kas perusahaan. Terakhir pembayaran gaji terjadi pada Februari, namun karyawan hanya dibayarkan senilai 1 juta saja. Di bulan-bulan berikutnya, perusahaan hanya menerima pemberitahuan dari perusahaan. Latar belakang terjadinya permasalahan yang pertama yaitu kondisi ekuitas perusahaan berada pada negatif yang membuat perseroan sulit memenuhi kewajiban kepada karyawan. Yang kedua yaitu cash flow operation dan ekuitas perusahaan saat ini negatif menyebabkan perusahaan sulit membayarkan gaji karyawan. Kemudian yang ketiga yaitu laba ditahan. Laba ditahan pada neraca perusahaan sudah negatif sejak 5 tahun terakhir, terhitung sejak 2014 hingga 2019. Proyek-proyek masa lalu yang dikerjakan oleh perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar. Kemudian solusi untuk kasus. Penyatuan perusahaan atau merger, proses penggabungan dengan perusahaan yang lebih besar agar utang PT Inti kepada karyawan dapat teratasi, atau bantuan dan perhatian dari Kementerian BUMN. Kemudian solusi yang diberikan oleh saya yaitu jalur bipartipe, perundingan antara pekerja dengan perusahaan. Pada permasalahan kasus yang dibahas, maka karyawan dapat merundingkan permasalahan atas gaji dengan pengusaha terkait. Kemudian, sesuai dengan peraturan pemerintah pengupahan pasal 61 dan dapat diajukan denda keterlambatan pembayaran gaji, yaitu yang pertama, mulai dari hari ke-4 sampai hari ke-8 terhitung tanggal seharusnya upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% untuk setiap hari keterlambatan dari upah yang seharusnya dibayar. Kemudian yang kedua, hari ke-8, apabila upah masih belum bisa dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf A, ditambah 1% untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 bulan tidak boleh melebihi 50% dari upah yang seharusnya dibayarkan. Kemudian yang ketiga, sesudah sebulan, apabila upah masih belum bisa dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B, ditambah bunga sebesar suku bunga tertinggi yang berlaku pada bank pemerintah. Demikian solusi yang saya berikan pada analisis kasus SDM terkait. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.